Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Imdal Hawan. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar. Saya mengambil Prodi Teknik Elektro GCS. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang remote server, mata kuliah Administrasi Bisnis dan Jaringan Komputer. Remote server adalah server yang bisa diakses dari jarak jauh, jadi meskipun pengguna tidak berada di jaringan LAN yang sama, bisa tetap masuk ke sistem server tersebut. Server ini bisa saja Anda letakkan di tempat yang tersembunyi agar tak sembarang diketahui orang, jadi lebih menjamin keamanannya, namun Anda tetap bisa mengaksesnya tanpa perlu ke lokasi tersebut. Cara kerja remote server. Setelah tahu apa itu remote server, sekarang saatnya memahami cara kerjanya. Cara kerjanya ini sangat sederhana. Ibaratnya seperti Anda sedang melakukan panggilan telepon. Ponsel Anda adalah komputer untuk mengakses, IP server adalah nomor telepon tujuan. Yang berikut cara kerja remote server dengan Windows dan macOS. Yang pertama, Windows. Inilah cara mengakses remote server menggunakan Windows. Yang pertama, buka menu Start, lalu cari Map Network Drive. Yang kedua, isi kolom folder dengan alamat IP atau hostname dari server yang ingin Anda akses. Yang ketiga, centang Reconnect at Sign In untuk terhubung secara otomatis setiap Anda menyalakan komputer. Yang keempat, tekan tombol Finish dan Anda akan mendapatkan shortcut server tersebut. Yang berikut macOS. Berikut ini langkah mengakses remote server menggunakan macOS. Yang pertama, klik icon Finder. Yang kedua, buka menu Go, kemudian klik Connect to Server. Yang ketiga, masukkan alamat IP atau hostname server yang ingin Anda akses. Yang keempat, jika server tersebut menggunakan OS Windows, tambahkan SBM.2 garis miring 2 kali sebelum alamat IP atau hostname. Yang kelima, klik Connect, kemudian masukkan username dan password. Yang berikut beberapa aplikasi remote server. Yang pertama, Windows Remote Desktop. Adapun kelebihan dari remote desktop ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mudah digunakan, server dapat memanipulasi data komputer klien dengan mudah, memiliki fitur chatting dan video call untuk berkomunikasi. Yang berikut, keamanan terjamin karena klien tidak dapat memanipulasi data. Yang kedua, TeamViewer. Beberapa keunggulan TeamViewer adalah sebagai berikut. Yang pertama, mudah digunakan, keamanan terjaga, remote support, dan terintegrasi dengan Remote Monitoring and Management atau RMM TeamViewer. Yang ketiga, Unified Remote Desktop. Beberapa fitur unggulan yang Anda bisa gunakan pada aplikasi ini. Yang pertama, easy connection, security, multiple themes, screen viewer. Yang keempat, remote utilities. Adapun beberapa fitur lain yang dapat Anda nikmati adalah full control and view. Yang kedua, two-factor authentication. Yang ketiga, RDP integration. Yang kelima, remote PC. Beberapa fitur terbaik yang dimiliki aplikasi ini adalah yang pertama, multi-access, chat via teks dan suara. Yang ketiga, dukungan firewall and server proxy. Yang berikut bantuan dari tim support. Yang keenam, AnyDesk. Beberapa fitur unggulan lain. Yang pertama, built-in address book. Kedua, keamanan enkripsi. Yang ketiga, aplikasi ringan. Yang berikut, fungsi remote server. Yang pertama, menyalakan dan mematikan server. Yang kedua, memantau penggunaan resource. Yang ketiga, mudah memantau keamanan. Yang keempat, memudahkan perbaikan sistem. Yang kelima, mengontrol komputer lain. Yang keenam, menghidupkan dan mematikan komputer dari jarak jauh. Sekian presentasi saya mengenai remote server. Kiranya apa yang telah saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua yang menontonnya. Terima kasih.